Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu Paskah yang keempat, Bapak Ibu dan para saudara. Pada Minggu Paskah yang keempat ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu lari ketika melihat bahaya. Sebagai gembala yang baik, maka Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita semua seluruh hidupnya. Maka dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul ditegaskan keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Dia, Tuhan Yesus. Sedangkan dalam bacaan kedua, surat dari Santo Yohanes menyatakan bahwa sungguh karena kita sudah diselamatkan oleh gembala yang baik, kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah para saudara bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan diri, hening sebentar di hadapan Allah. Syukur atas hidup yang kita terima hari ini. Syukur atas rahmat iman yang masih menggerakkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pagi ini. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Vincentius, Franciscus Calvin, dan Yohanes Budiono. Kami juga mohon berkat tumbuhnya panggilan khusus sebagai imam biarawan biarawati di Paroki Santo Paulus Juanda, dan juga mohon berkat bagi para imam biarawan biarawati, para seminaris yang berasal dari Paroki Santo Paulus Juanda. Juga mohon berkat bagi keluarga mereka. Mohon keselamatan kekal untuk Innocentius Jabarmase, Edelina Jabarmase, dan Blasius Jabarmase. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Di hari panggilan, minggu panggilan ini, kami berdoa bagi para seminaris, para imam, kaum religius, dan rasul awam. Berilah mereka keberanian, kesabaran, kesetiaan, dan keuletan mengikuti Kristus Sang Gembala Baik. Semoga mereka setia dalam panggilan-Mu dan meneladan Dikau selalu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengucap syukur atas hari ulang tahun Vincentius, Franciscus Calvin, dan Yohanes Budiono. Berkenanlah Engkau senantiasa melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Ignatius Jabarmase, Ibu Edelina Jabarmase, dan Blasius Jabarmase yang sudah Kau panggil menghadap-Mu.
Anugerahkanlah kebahagiaan kekal setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah, orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada perbangsaan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Aku bersyukur kepadamu,
sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Paskah yang keempat ini populer disebut Minggu Gembala yang Baik. Karena dalam minggu ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan Minggu Paskah yang keempat ini oleh gereja di seluruh dunia dikhususkan sebagai Minggu Panggilan. Karena secara khusus pada minggu ini gereja memohon semakin banyak tumbuh panggilan khusus menjadi imam, suster, bruder, biarawan, biarawati, para misionaris, para katekis, dan juga para aktivis gereja. Para suster, bruder, biarawan, biarawati, para imam, para misionaris, semua fungsionaris juga menghadirkan secara khusus penggembalaan Tuhan Yesus bagi umatnya. Mereka memberikan, mengabdikan diri, mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus yang hadir menggembalakan seluruh umatnya di seluruh dunia. Maka para saudara, hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Pernyataan ini sangat dekat dengan kehidupan bangsa Yahudi. Gembala yang baik. Yang pertama, ketika mereka masih menjadi bangsa yang nomaden, yang mengembara kemana-mana, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka memiliki pengalaman rohani yang mendalam, yaitu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu pasti hafal lagu ini, banyak di karang lagu Tuhan gembala yang baik, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, dan seterusnya. Sebuah mazmur yang sangat bagus dan sangat dekat dengan kehidupan mereka yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pengalaman mereka. Gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Yang kedua, bahwa setelah mereka menetap di sebuah tanah Kanaan, di masyarakat Yahudi juga ada gembala. Para gembala ini hidup dari kebaikan banyak orang yang memerlukan jasa mereka. Sebagian besar waktu mereka bersama kambing domba berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain. Kita ingat ketika Tuhan Yesus lahir,
para gembala di padang rumput, diberi berita oleh para malaikat. Oleh karena itu, karena mereka hidup dari kebaikan banyak orang, karena jasa yang mereka berikan, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka mengikuti dan menggembalakan kambing domba. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Apalagi mereka tidak memiliki kesempatan untuk beribadat. Enggak. Oleh karena itu para gembala sering dipandang sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Setengah kafir, boleh disebut begitu. Bapak, Ibu, dan para saudara, mereka tidak sempat waktunya untuk beribadat seperti orang Yahudi yang punya jadwal ibadat yang sangat ketat. Mereka adalah orang-orang sederhana dan dipandang tidak mengenal Allah. Namun justru yang sederhana, tidak berpendidikan dan dipandang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, inilah yang oleh Tuhan Yesus dipakai sebagai gambaran dirinya. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus tidak mengatakan imam atau ahli Taurat atau orang Farisi, tidak. Akulah gembala yang baik. Maka dengan demikian para saudara, jika menghubungkan dengan pengalaman iman bangsa Yahudi, bangsa Israel yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang nomaden, kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, berarti akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dari sesuatu yang sederhana, gembala yang biasa, yang bahkan dipandang rendah karena tidak mengenal Allah, tidak berpendidikan, justru Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang ilahi, akulah gembala yang baik. Menunjuk pada kepemimpinan Tuhan Yesus sendiri bagi para dombanya, bagi umat yang percaya kepadanya. Ada 3 hal gembala yang baik. Yang pertama, memberikan nyawa. Mengorbankan diri, memberikan diri sehabis-habisnya untuk kehidupan mereka yang dipimpin. Memberikan nyawa, bukan hanya memberikan rumput. Yang kedua, mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Mengenal artinya sungguh berhubungan menjadi satu. Erat. Yang ketiga, mereka semua akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mempersatukan semuanya. 3 hal itu. Yang pertama, memberikan nyawa, memberikan hidup, mengenal dan menyatukan. Para saudara, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus membedakan dirinya dengan seorang upahan yang bekerja hanya karena upah. Upah bentuknya banyak hal, bukan hanya duit saja. Pujian, penghargaan, macam-macam. Seorang upahan akan mencari keselamatannya sendiri, kepentingannya sendiri. Maka ketika ada bahaya, ada masalah, dia lari dia. Bukan menghadapi, tetapi lari dari masalah, dari bahaya itu. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Para saudara, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik selalu kita alami ketika kita merayakan Ekaristi. Sekarang ini ketika kita merayakan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi Tuhan Yesus memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya untuk saya dan para saudara. Dia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk saya dan para saudara semuanya. Ekaristi ini memiliki 3 nilai dasar seperti yang ditawarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. 1, memberikan nyawa, memberikan tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Kehidupan ilahinya kepada saya dan para saudara. Yang kedua, dia mengenal benar saya dan para saudara sebagai domba-dombanya. Kita menerima tubuh Kristus. Tubuh Kristus, amin, dan kita masuk Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Menjadi satu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas mengenal nama, sensus, statistik. Tetapi sungguh manunggal di dalam hidup saya dan para saudara. Dan ketiga, mempersatukan kita semua. Tubuh Kristus, komuni yang kita terima berasal dari tubuh Tuhan yang satu dan sama. Maka ketika kita menerima tubuh Kristus, kita ini adalah tubuh Kristus. Bukan hanya tubuh Kristus yang diberikan, tetapi Anda dan saya ini yang menerima juga tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita menyantap dari tubuh Kristus yang sama, maka kita menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Maka para saudara, Ekaristi merupakan wujud nyata penggembalaan Tuhan Yesus
Dengan demikian, jika kita, saya dan para saudara, terbuka mendengarkan sabda Tuhan Yesus dan layak menerima tubuh Tuhan Yesus, kita sungguh mengalami penggembalaannya dalam hidup kita setiap hari. Syarat pokoknya adalah mengalami penggembalaan Tuhan Yesus. Syarat pokoknya adalah berani mendengarkan setiap kali Sang Gembala yang baik dalam hidup kita setiap hari, dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kita kembali, kita mendengarkan Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik. Maka Bapak Ibu dan para saudara, sungguh sangat disayangkan jika kita mengalami situasi, mengalami penyerahan diri Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik dalam setiap kali kita Ekaristi, kita tidak mengalaminya. Semoga peristiwa iman yang selalu kita alami dalam Ekaristi membawa kita untuk semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Gembala yang baik yang tak pernah meninggalkan kita sendirian. Berkatalah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Benarkah selama ini kita mengalami penggembalaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita setiap hari? Dia memberikan seluruh hidupnya agar kita hidup memiliki hubungan yang tak terputuskan dengan Allah. Benarkah demikian? Dalam hal apa kita mengalami penggembalaan Tuhan Yesus selama perjuangan hidup kita? Setiap kali kita Ekaristi, kita juga mengalami penggembalaan itu, menerima tubuh Tuhan. Dia mengenal kita, Dia mempersatukan kita. Sejauh mana kita mengalami hal-hal seperti ini? Atau kita hanya sekedar wajib hukum